sangat terdampak dan sempat berhenti sesaat kegiatan belajar mengajar yang biasanya memang dilaksanakan secara tatap muka. Tapi di satu sisi ternyata pandemi ini juga mampu mengakselerasi pendidikan yang kita sebut dengan sistem pendidikan 4.0 atau 4.0 ya, sistem pembelajaran yang bisa dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, beberapa pihak menilai bahwa wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Namun di satu sisi, ada tantangan besar tentunya dalam pelaksanaan model pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk kita di Indonesia ya, yang memang mungkin harus melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya mengubah model pembelajaran luar jaringan atau luring menjadi sistem belajar daring atau dalam jaringan. Nah, pagi hari ini kita ingin bersama menyemangati ya seluruh praktisi, siswa, kepala sekolah, guru, dan seluruh pihak yang terkait dengan dunia pendidikan untuk bagaimana bisa tetap menjaga asa anak Indonesia tetap optimis di masa pandemi. Di hari ini, Rabu 9 September 2020. Sebenarnya ini adalah tanggal cantik ya, 9 bulan 9 2020 ya. Terima kasih banyak untuk Telkomsel yang sudah sangat bersemangat dan mensupport seluruh kegiatan webinar kali ini, dan kami khususnya di Radio Smart FM Makassar sangat bangga sebab ketika menghubungi Telkomsel itu tidak menunggu dalam waktu panjang, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu langsung menyatakan siap kami mensupport webinar. Terima kasih sekali lagi ya buat Telkomsel. Ya, dan pagi hari ini sudah bersama kami juga, sudah bersama kita semuanya di hari ini untuk bersama-sama mendiskusikan dan mendengarkan langsung dari pihak Telkomsel bentuk support seperti apa untuk Indonesia, untuk anak-anak Indonesia yang sedang atau sudah dilakukan oleh Telkomsel sampai sejauh ini. Saya ingin menyapa saja langsung Bapak Teguh Kuncoro, Manajer Mass Market Segment Sales Operation Telkomsel Regional Sulawesi. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, semoga kebahagiaan, kesehatan menyertai kita bersama. Terima kasih untuk kesempatannya Telkomsel untuk bisa join di sini. Ya, baik, terima kasih ya. Nanti sesi pertama kita akan kupas tuntas ya, Mas. Boleh, Pak. siap. Mas Teguh ya. Mas aja ya, masih muda saya. Baru gitu 43 ya, baru 43. Iya, sama kita berarti ya. Dan berikutnya tentunya kita juga mengundang dari pihak pemerintah yang nanti juga akan menyampaikan hal-hal atau mendengarkan ya, siap mendengarkan apa yang menjadi tantangan-tantangan di saat pendidikan di era pandemi ini. Dan sudah bergabung dengan kami adalah Ibu Amalia Malik, karena hari ini Bapak Andi Irwan Bangsawan juga bertepatan dengan webinar lain yang harus tetap mengkonsolidasikan sistem belajar online. Begitu ya, Ibu Amalia Malik, beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Ibu, sudah ini. Tapi saya yakin Pak Andi... Iya. Halo. Ya, tapi saya yakin Pak Andi Irwan Bangsawan ada di samping Ibu Amalia nih, karena sama-sama di waktu yang sama di jam 10 ini melakukan juga webinar ya. Pak Andi Irwan, terima kasih, dan juga Ibu Amalia Malik juga terima kasih banyak, dan teman-teman di Dinas Pendidikan Kota Makassar, karena Ibu Amalia sekarang nih lagi live Zoom-nya dari ruangan di Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan teman-teman di pendidikan di Didik Kota Makassar ini juga
mengamati ya webinar kita di pagi hari ini. Kemudian juga dari komunitas Sobat Lemina ada Ibu Andi Bunga Tongeng ya. Terima kasih dari komunitas Sobat Lemina yang juga sudah sangat mensupport webinar ini, dan komunitas teman-teman di komunitas Sobat Lemina ini juga mereka sangat concern untuk melihat dan menemani ya, mendampingi proses belajar mengajar secara daring ini. Terima kasih ya Ibu Andi Bunga Tongeng, terima kasih untuk sama-sama. keikutsertaannya di pagi hari ini. Silakan Ibu bisa menyapa dulu teman-teman yang sudah join. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman sekalian, buat teman-teman. Selamat pagi buat Pak Rusin Tompo. Terima kasih. Kemudian selamat pagi untuk Pak Teguh Kuncoro. Pagi. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua, Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian yang mewakili dari sekolah dasar. Ya, baik, terima kasih. Dan di live Zoom kita ini juga diikuti oleh teman-teman dari komunitas Sobat Lemina ya. Selamat bergabung, nanti bisa juga ikutan berdiskusi. Dan yang berikutnya ini adalah sahabat kita, sahabat lama saya, Kak Rusdin Tompo dari LSM Pendamping Anak, dan beliau juga di beberapa kesempatan saya tahu itu ikut mendampingi proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang menjadi pilot project ya untuk sekolah layak anak kalau saya tidak salah ya. Kak Rustin, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu yang hari ini pun dipadati dengan live Zoom ya, webinar. Terima kasih Kak Rustin. Ya. Assalamualaikum. Ya, setelah ini ada lagi webinar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini konsekuensi di era pandemi ya. Jadi kita mau kemanapun itu bisa langsung jadi kok di sekarang ini ya. Tinggal memanfaatkan teknologi informasi seperti Telkomsel begitu ya. Baik, kita langsung saja. Oh ya, saya ingin menyapa juga sekolah-sekolah, teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung dari SD Negeri Mangasa Makassar, dari SD Impres Katangka Goa, SD, karena ini dekat dengan Makassar ya, SD Negeri 4 Suku Minasa, SD Negeri Pacinang Makassar, dan SD Impres Kampus IKIP Makassar ya. Teman-teman, Bapak Ibu guru, adik-adik yang mungkin juga tersambung di live Zoom ini bisa live chat langsung menyampaikan apa sih tantangannya, karena sekarang ada dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sampaikan semuanya, nanti akan diberikan solusi. Kalau mau minta kuota bisa ke Telkomsel. Ya. Sekarang langsung saja saya memberikan kesempatan pertama ini kepada Mas Teguh Kuncoro, Manajer Mass Market Regional Sulawesi, untuk menyampaikan apa sebenarnya dan apa sekarang program Telkomsel untuk lebih mensupport kegiatan belajar mengajar di era pandemi dengan tema nikmati proses pendidikan di era pandemi. Silakan Mas Teguh. Oke, terima kasih Mbaknya. Namanya belum kenalan tadi. Terima kasih untuk saya Ana ya. Mbak Ana ya, oke. Dan smart listener semua, pastinya saya menyapa Ibu Amalia yang mewakili Bapak Andi Irwan Bangsawan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Salam selalu Bu Amalia. Kemarin teman kami Kak Sony, Kak Hirbak berkali silaturahmi di sana gitu. Jadi memang kita sama Dinas Pendidikan Kota Makassar juga sudah engage untuk sama-sama memajukan pendidikan gitu. Terus dari Mbak Andi Bunga Tongeng dari Lemina, salam kenal, dan dari Bapak Rusdin Tompo, LSM Pendamping Sekolah Layak Anak juga salam kenal. Terima kasih untuk kesempatannya, dan dari para perwakilan SD maupun smart listener yang ada di plan YouTube atau kemudian di radionya gitu. Title kali ini kita coba bahas yang simple, ringan gitu ya, karena Makassar ini terkenal dengan kopi gitu Mbak Ana ya. Jadi begitu, ya. Kalau kita ada kopi dae, kopi teori, kopi aneka kopi yang kemudian itu jadi hangat untuk membuka kehangatan diskusi kita di pagi ini gitu. Makanya saya kasih background kopi gitu. Di next sebenarnya Telkomsel apa sih yang akan kita support untuk di pendidikan ini? Boleh dilanjut Mbak? Ya, next slide-nya. Ya. Oke, ini perkenalan singkat saja. Saya punya 4 anak gitu. Awalnya dari wartawan, sekarang di manajer mass market di Telkomsel Sulawesi. IG saya Kun, jadi salam kenal gitu. Nanti kalau ada berapa hal kita discuss bisa jalur private gitu. Tak kenal maka tak sayang, ini sekilas profil saya gitu. Oke, next. Nah,
Selanjutnya Mbak, boleh? Oke. To the point aja. Ya tadi udah disampaikan, pendidikan udah ke 4.0 gitu ya, udah lompatan yang sangat luar biasa. Yang sementara ini memang kalau kita bilang kalau nggak ada COVID bisa jadi perjalanannya nggak begitu cepat gitu ya, karena udah diseminarkan di mana-mana gitu ya, tapi dengan COVID ini menjadi come true gitu. Nah, di Telkomsel sendiri juga gitu, evolusi untuk teknologinya bagaimana dari 2G, 3G, 4G, dan kita udah bersiap untuk 5G gitu ya. Pastinya dengan teknologi kita pastikan kita mendeliver kualitas broadband yang menjadi kebutuhan saat ini akan menjadi bandwidth lebih luas lagi. Dan pastinya kita akan memperluas coverage kita hingga lebih luas lagi. Next, Mbak. Kemudian Telkomsel sendiri kita juga berevolusi, bukan hanya di pendidikan, di dunia lain juga gitu. Kita ada My Telkomsel untuk layanan private. Kemudian kalau kita lihat di ada berapa hari, kita juga ada ATM My Grapari gitu, sehingga self service. Kemudian bagaimana di nomor Telkomsel juga bisa ada akun banknya ya. Kita benar-benar branchless banking. Kemudian kita ada link aja, ada TV video on demand, kita ada Maxstream, ada musik on demand, kita Langit Musik. Kemudian bagaimana paperless itu juga udah ada di device kita gitu. Itu secara garis besar dari layanan kita gitu. Lalu kita bicara terhadap pendidikan sendiri seperti apa gitu. Nah ini monggo Mbak di next slide-nya. Nah sebenarnya gini, Telkomsel sudah berapa kali audiensi gitu ya, karena kita bagian dari BUMN. Kami ini 65% sahamnya milik Telkom gitu ya, sehingga kita sesuai seragamnya ya, yang merah putih gitu ya. Jadi bertemu dengan Mas Menteri, kita ditantang 4 hal gitu. Pertama adalah bagaimana Telkomsel menghadirkan paket internet murah, kemudian tadi jaringan internet 4G, kemudian bebas akses ke platform pendidikan, dan kemudian bebas akses ke website Kemendikbud gitu. Pilihan kita pasti kita siap support gitu. Nah tentunya apa nih yang akan kita support di next slide Mbak, kita papari. Nah untuk di jawaban jaringan, Bu Amalia, Mbak Bunga, kemudian Pak Justin ya, kita sampaikan, kita di Sulawesi ini udah 6 provinsi semua kita cover, kemudian 24 kabupaten di Sulawesi Selatan kita cover, 300 atau 94% kecamatan sudah akses data gitu, dan kemudian dari total desa 3020 atau 88% akses data udah kita layani gitu ya. Kalau kita jalan sebentar nanti ke Koding Areng Keke gitu ya, boleh dinikmatin apakah yang lain ada gitu, tapi kita udah pastikan kita di sana gitu, di Selayar dan sebagainya. Jadi ini komitmen kita untuk benar-benar memberikan gitu. Nah kita lihatin mini wayaknya di Sulawesi adalah Bengki, kita udah hadir di sana gitu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita juga tetap berusaha untuk memastikan supaya daring ini berjalan lancar secara otomatis. Kualitas jaringan ya dan coverage kita bisa terdeliver gitu. Next Mbak, ini berapa ini ya ada rilis kemudian dari liputan di beberapa media memang sesuai yang kita diskusikan di atas bagaimana coverage kami menjangkau di negeri ini. Kemudian di sisi pendidikan, next. Nah ada berapa hal bahwasanya untuk mendukung sebelumnya Mbak yang ada 4 pilar tadi. Nah kalau sebelum pandemi kita lihat ruang kelas seperti yang digambar ya, ada bangku, ada papan tulis gitu ya. Tapi kalau di pandemi ini, di era daring ini, Telkomsel lahir dengan produk dalam negeri namanya Cloudtech gitu ya. Itu platform yang kayak kita jalanin sekarang gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan yang kita jalanin sekarang. Cloudtech ini adalah sesuatu yang yang layanan dari kami, bagaimana kita bisa membuat virtual class gitu ya. Kapasitasnya bisa pilihannya 100, 500 ataupun 5.000 gitu. Dengan Cloudtech ini fiturnya banyak ya. Kita bisa breakout room, kemudian bisa chatting, bisa recording, bisa tatap muka dan sebagainya. Ini layanan kita untuk membantu mensolusikan di era daring gitu. Dan pastinya karena ini produk dalam negeri, produknya Telkomsel, untuk akses di Cloudtech ini kita juga ada solusi paket ketengan dan sebagainya. Nah yang kemudian, ya ketengan itu dalam artian kita kecil-kecil gitu, karena harganya mulai 3.000 Mbak, hanya 3.000 gitu. Kita udah dapat 2 GB untuk akses Cloudtech gitu. Jadi banyak manfaatnya ya. Jadi
nggak nyampe 5.000, kita udah bisa 3 jam sampai 4 jam virtual class di Cloudx gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita bicara ruang kelas, kita ada sarana komunikasi belajar gitu ya. Kebayang kalau hari ini tidak ada telekomunikasi gitu, gimana kemudian daring gitu ya, nggak benar nggak Mbak Anda? Jadi inilah kita atur di saat yang lain bisa jadi lockdown, work from home gitu, kami tetap teman-teman network kami mencoba memastikan jaringan yang menjadi satu-satunya pintu untuk komunikasi itu tetap nyala, tetap berjalan sebagaimana semestinya gitu ya. Sehingga kita total out untuk apakah ada penambahan, ada penguatan, ataupun ada troubleshooting jika ada masalah gitu. Komitmen kami memang sudah 95% populasi se-Indonesia, dan kemudian tadi yang sampaikan paket internet terjangkau. Kemudian setelah ruang kelas ada sarana komunikasi, kemudian bagaimana dengan buku pelajaran gitu. Nah, buku pelajaran kita tadi ada akses namanya Ilmupedia gitu ya. Jadi paket Ilmupedia kalau kita buka di My Telkomsel atau bintang 363 bintang 8444 gitu, di situ ada beberapa pilihan bagaimana kita bisa akses aneka aplikasi, ada Kuiper, Zenos, Ayo Belajar, Tipkin, Cakap dan sebagainya. Rumah belajar itu sangat murah gitu ya. Cukup 10 RP10 ya, itu sudah dapat 10 GB gitu untuk akses di Ilmupedia. Dan kemudian yang terakhir kita nanti ada solusi di sisi tata usaha, kita ada namanya School ID gitu ya. School ID ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk menunjang pendidikan gitu. Karena 3 stakeholder nanti akan bisa akses di sana, baik itu guru, orang tua maupun muridnya sendiri gitu ya. Karena akan ada absensi, jadwal, tugas, nilai, kemudian juga bisa absen permohonan izin ya, permit secara online gitu ya. Sehingga itu langsung ternotif dan terdeliver di guru masing-masing. 4 pilar pokok ini yang kita sajikan bagaimana Telkomsel membantu di new normal gitu bahasanya ya, new normal di dunia pendidikan. Next Mbak. Nah yang paling baru kemarin Bapak-bapak, Ibu-ibu semua kita sudah launching ya, namanya paket Merdeka Belajar gitu ya. Untuk di Sulawesi Selatan kemarin tanggal 1 kita udah launching, kita mengalokasikan 610.311 kartu Merdeka Belajar yang hari ini beberapa SMA, sekolah, SD, SMP juga sudah kontak kita, berkolaborasi dengan Diknas Provinsi, berkolaborasi dengan Diknas Kabupaten untuk kita sampaikan gitu kartu ini, karena benar-benar ini berupa kartu perdana gratis yang kita alokasikan kepada instansi pendidikan dari SD sampai SMA gitu. Ini syaratnya pastinya nggak ada syarat Mbak, jadi cukup. Distribusinya seperti apa? Kita ada Google Form yang untuk kita sampaikan nanti, untuk yang request bisa di situ. Yang kedua, dari sekolah kita juga ada visiting untuk langsung door to door ke sekolah-sekolah yang ketika memang dimediasiin Dinas Pendidikan gitu, Pak. Karena kita berapa kali juga buka webinar langsung, undang ada berapa request gitu. Nah, next Mbak, ini ini coba videonya Mbak kita putar Mbak. Ini videonya. Bisa nggak? Kalau nggak, kita lanjut. Iya, videonya kayaknya agak ini kalau lanjut aja ya. Oke, ya, next. Silakan lanjut. Boleh. Siap. Next. Oke, kalau next, Mbak. Ya. Nah, yang terbaru sebenarnya dengan kartu Merdeka Belajar tadi apa sih? Kartu Merdeka Belajar adalah kartu perdana, dia sudah ada kuota belajar namanya Mbak, 10 GB gitu, yang bisa digunakan untuk akses aneka link pendidikan dan juga video conference gitu ya. Video conference-nya bisa Cloudx, bisa Zoom, bisa Bairu dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar powerful untuk membantu pendidikan. Nah, yang kemudian langkah berikutnya kita juga berapa kali bikin webinar, karena memang jujur ya, kalau kita di rumah gitu, bagaimana kita stres juga ya, kita bekerja, dampingin anak, ya nggak Mbak Ana, pasti juga gitulah ya, di sana login satu-satu, kemudian gurunya seperti apa, dan sebagainya gitu. Nah, kita penguatan di teacher waktu itu, makanya kita ada beberapa training, pertama adalah webinar Happy Teacher and Happy Student, bagaimana kita bikin bahagia para guru, sehingga insya Allah nanti dengan guru bahagia saat menyampaikan materi juga bahagia, siswanya juga bahagia gitu. Yang kedua ada impactful teacher gitu. Jadi bagaimana impactful teacher ini, tips-tips apa aja sih yang harus dikuasain para guru sehingga nanti benar-benar saat mengajar menjadi powerful gitu.
Nah, nanti ketiga kita akan ada serupa gitu. Ini kita udah laksanakan kemarin, dan next di minggu depan kita ada lagi, Mbak. Next, Mbak. Nah, ini Bu Amalia, kelanjutan dari kita sowan ke Bapak ini ya, Wali Kota kemarin, kita juga disambut baik, dan mungkin nanti kita juga bisa percepat bagaimana distribusi kartu bisa dipercepat lagi gitu, karena kita memang sudah mendistribusikan di bawah juga ada dengan launching kemarin dengan Bapak Gubernur di tanggal 1 September, request juga ada banyak. Semoga nanti kita juga makin engage, makin enhance itu. Satu pastinya adalah orientasi yang tidak mampu, yang kedua adalah yang belum memakai Telkomsel gitu ya. Karena kalau yang sudah memakai Telkomsel sebenarnya tadi kuota belajar itu bisa dibeli langsung dari UMB gitu atau dari Telkomsel gitu. Cukup menekan bintang 363, bintang 844 pagar, itu udah ada di situ kuota belajar namanya. Hanya Rp10, Rp10 Mbak Ana, bukan 100 atau 10.000 ya, ini benar-benar 10, ya ibaratnya bisa dibilang gratis gitu ya, tapi karena di Telkomsel ini harus ada administratif untuk charging gitu kan, kita settingnya Rp10. Next, Mbak. Nah, ini yang tadi saya jelasin, modelnya kartu perdana internet Merdeka Belajar kayak apa sih, kayak gini bentuknya. Jadi memang tidak diperjualbelikan, sudah berisi 10 GB kuota belajar gitu. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan nih, 10 GB ini tahan berapa lama gitu ya, selanjutnya seperti apa gitu ya, ini kita sampaikan. Apabila kuota belajarannya ini udah habis atau bahkan belum habis pun juga udah bisa beli juga, hanya 5.000 Mbak gitu. Jadi kalau kita parkir di Indomaret 2.000 sampai 3.000 gitu ya, 2 kali parkir ini udah bisa dapat lagi 11 GB gitu ya, bukan hanya 10 gitu. 10 GB-nya berupa kuota belajar, kemudian 1 GB-nya itu internet, 500 MB kuota utama dan 500 MB-nya untuk LAN dan WhatsApp gitu. Jadi nanti pelanggan, para siswa, para guru yang mendapatkan kartu ini nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kita pastiin jaringan kita, insya Allah maksimal mungkin kita mengcover wilayah yang lebih luas. Kemudian jaringan broadband udah 4G gitu. Dan ketiga, secara pricing juga menarik gitu ya, hanya 5.000 11 GB gitu. Ini saya rasa juga udah sangat powerful gitu. Ya kita tahu bahasanya pandemi ini kan ekonomi di mana-mana juga ini Mbak ya mengalami kendala gitu ya, ada PHK, ada omset penurunan dan sebagainya gitu. Nah, di Telkomsel juga menyadari itu, tapi kita komitmennya pasti sama, bagaimana prioritas pendidikan ini jadi sesuatu yang paling utama, jangan sampai gara-gara ekonomi pendidikan jadi terbengkalai gitu ya. Makanya kita hadir dengan pricing yang sangat murah, kita bilang 5.000 aja gitu, udah dapat untuk di renewalnya ya, maksudnya adalah setelah nanti kuota pertama 10 GB habis, saat mau beli lagi seperti apa itu bisa di UMB gitu. Langsung beli aja, beli pulsa biasa langsung tekan di handphonenya gitu. Next Mbak, kayaknya udah mau habis. Nah ini tadi Mbak yang kita bilang bagaimana cara mendapatkannya gitu. Boleh isi di sini http://bit.ly perdana belajar Sulsel gitu. Kita nanti isi form di situ. Di situ ada NPSN, identitas sekolah, kemudian request kartunya berapa gitu. Nanti tim kami akan memverifikasi dan kemudian mengantarkan kartunya gitu. Sama sekali tidak ada biaya. Kalau kita beli barang kan ada ongkir macam-macam ya Mbak ya. Ini kartunya udah gratis dan kita juga akan mengirim secara gratis juga langsung ke sekolah atau janjian. Pendaftarannya dilakukan oleh sekolah atau oleh siswa? Perwakilan sekolah ya. Perwakilan sekolah. Iya, karena kan yang bisa mengetahui kebutuhan perdananya berapa gitu ya. Nah, ini intent juga dengan di kedepannya subsidi dari pemerintah ini kan berupa kuota ya. Jadi kenapa kita sebut 45 GB? Sebagaimana kita ketahui, Mas Menteri itu akan ngalokasiin 35 GB untuk kuota belajar dari Kemendikbud untuk di SD sampai SMA gitu ya. Kalau kampus kalau nggak salah 50 GB gitu. Nah, ya kita harapkan kita bisa bandingin misalkan ada 35 gram emas sama perak, milih yang mana gitu ya. Kita berharap bahwasanya kualitas jaringan Telkomsel ini menjadi pilihan Bapak Ibu semua. Jangan sampai nanti ada kuota 3GB ternyata juga nggak bisa dipakai dan sebagainya. Sehingga kita berharap apa yang kita solusikan ini benar-benar bisa tadi ya Mbak, sesuai tematiknya Mbak, di acara kali ini, gimana kita tetap menjaga asa anak Indonesia
tetap optimis di masa pandemi gitu ya. Intinya adalah jangan putus asa, masih ada Telkomsel bersama kita gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Ana, sebagai opening nanti untuk kita diskusi. Mungkin udah cukup waktunya atau siap. Ya, terima nanti kasih. Kita lanjutkan boleh, di diskusi ya. Siap. Baik. Sekitar opening ya. Thank you Mbak. Ya, baik, terima kasih Mas Teguh Kuncoro, Manajer Mass Market Regional Sulawesi. Wow, ini dahsyat nih namanya ya Mas Teguh ya. Dengan 5.000 ada yang Rp10. Ini dibayang-bayang uang jajan anak sekolah aja itu sudah berkali-kali lipat banyaknya dari biaya yang harus kita keluarkan untuk kuota ya. Jadi harusnya sih tidak ada kendala lagi ya, tapi tantangan-tantangan lain tentu juga masih terus diidentifikasi dan terus dilakukan bagaimana solusi konsolidasi terus dengan pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, stakeholder lainnya untuk sama-sama tetap membuat dunia pendidikan ini harus optimis ya di saat pandemi. Baik, kita akan mendengarkan sedikit tanggapan dulu dari Ibu Amalia Malik. Apa yang selama ini diamati dan dari kunjungan-kunjungan ke sekolah, kemudian pertemuan-pertemuan dengan stakeholder seperti dengan Telkomsel dan pihak-pihak lain, apa yang masukan buat Dinas Pendidikan Kota Makassar yang akhirnya ini nanti akan dibuatkan satu program untuk mendukung program belajar mengajar di sekolah di saat pandemi ini. Ibu Amalia, silakan. Terima kasih Smart FM ya sudah memfasilitasi webinar. Semuanya narasumber, Pak Teguh, Pak Rustin Tompo, Ibu Bunga Tongeng, dan semuanya teman-teman yang sempat ikut dalam webinar ini. Mungkin kalau kita membicarakan ya tentang kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh baik anak didik kita maupun tenaga pendidik ya dan tenaga pendidikan dalam hal proses pembelajaran dalam keadaan pandemi yang sudah berjalan 6 bulan ya, 6 bulan lebih ini pelaksanaannya yang sekarang diperpanjang lagi untuk pembelajaran secara daring. Memang peran daripada provider ya khususnya dengan Telkomsel sudah sangat-sangat banyak membantu di dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Cuman perlu kita sampaikan mungkin di sini dalam diskusi ini yang yang bisa kita cari solusinya bahwa permasalahan-permasalahan atau kendala yang dialami oleh baik itu siswa kita sendiri maupun untuk tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran secara daring ini yang paling urgent adalah memang sangat-sangat kita harapkan jaringan. Kita ketahui bersama bahwa paket-paket ya yang ditawarkan dalam rangka pembelajaran ini sangat-sangat membantu siswa kita, orang tua juga maupun tenaga pendidik kita di sekolah dengan paket-paket yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Teguh ya, yang sangat-sangat membantu dalam proses pembelajaran. Kendalanya adalah bahwa guru memang masih kesulitan dalam hal mengelola pembelajaran jarak jauh seperti ini. Kurikulum yang 2013 itu yang masih menjadi pedoman mereka untuk bagaimana mereka menuntaskan kurikulum ini. Cuman modelnya atau desainnya ini yang berbeda, yang harus mereka lakukan secara daring. Sehingga kami juga menyampaikan kepada tenaga pendidik bagaimana mendesain atau memformulasikan model kurikulum itu diimplementasikan secara teknologi informasi yang dilakukan secara daring ini. Kemudian yang kedua, mengenai waktu pembelajaran. Karena kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini yang dilakukan secara daring tentunya tidak bisa dilakukan begitu panjang seperti pada saat pelaksanaan secara non-pandemik, tidak ada pandemi yang secara normal.
tentunya dibutuhkan inovasi atau kreativitas daripada tenaga pendidik kita untuk bisa membuat satu desain yang bisa diimplementasikan ke dalam model secara daring, apakah itu berupa video, apakah itu bisa berupa video conference ya, atau webinar yang bisa diterima oleh anak-anak didik kita, sehingga jam pembelajaran itu bisa lebih dimaksimalkan. Tetapi kendalanya lagi bahwa tenaga pendidik itu juga selalu berpikir bahwa apakah dengan model seperti ini dapat terpenuhi beban jam mengajarnya, karena ini terkait dengan mereka harus mendapatkan sertifikasi, tunjangan sertifikasi yang harus memenuhi standar daripada jam pembelajaran. Kemudian komunikasi dengan orang tua murid, terkhusus SD ya, terkhusus SD yang masih belum mendapatkan pola yang lebih baik, yang maksimal dengan berkomunikasi secara daring. Hal-hal tersebut itulah yang masih menjadi kendala. Mungkin pada kesempatan ini kita bisa mendapatkan solusi. Kemudian yang kedua mengenai di orang tuanya sendiri. Orang tua belum belum terbiasa mendampingi anak-anak didik mereka, anak mereka untuk bisa mendapatkan pembelajaran secara daring. Ada beberapa kendala dari orang tua yang tidak mampu, dalam arti bahwa mereka memang menggunakan ya seperti seluler, hanya mengetahui WhatsApp ya, mungkin Instagram, tetapi dengan model pembelajaran ini yang harus mendampingi siswanya, anaknya, itu yang masih kesulitan. Sehingga kita masih terus mencari pola-pola yang terbaik, bagaimana bisa mendampingi siswa atau anak mereka. Yang kami sangat-sangat mengalami kesulitan dan sering saya diskusikan dengan teman-teman sekolah, khususnya anak SD. Apalagi anak SD kelas 1, kelas 2, bagaimana model pembelajaran secara daring itu bisa memberikan kepada anak-anak kita contohnya belajar menulis ya secara daring ini. Nah, ini masih agak kesulitan. Kemudian membaca, kemudian matematika ya. Itu untuk anak SD. Paling agak susah kesulitan kita, sehingga banyak sekali orang tua berharap memang untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi kembali lagi bahwa keselamatan yang paling kita utamakan. Pemerintah pasti mengacu kepada bahwa keselamatan anak yang paling kita utama. Kemudian orang tua, kendalanya bagaimana bisa memahami pelajaran seperti itu dengan sistem daring ini. Betah-betahnya mungkin orang tua bisa mendampingi anak-anaknya ya paling lama ya 1 jam, udah cukup lama sekali ya. Itulah yang masih kita mencari polanya seperti apa. Kemudian siswa, anak kita khususnya SD, SMP aja ya masih agak kesulitan. Bagaimana mereka bisa konsentrasi untuk bisa mendapatkan pembelajaran dengan sistem secara daring. Karena kita ketahui bersama mungkin anak-anak kita sudah sangat rindu belajar dengan teman-temannya. Kali ini kan dia hanya berkomunikasi dengan orang tuanya saja, kemudian dengan gurunya yang melalui secara daring. Nah, ini yang masih dikeluhkan, apalagi kalau ada soal-soal atau tugas-tugas yang harus diselesaikan secara daring ini, itu yang masih kesulitan karena konsentrasi anak-anak. Kami juga menghimbau kepada guru-guru dan orang tua bahwa pada saat pembelajaran secara daring, tolong didampingi dan diberikan ruang khusus kepada anak kita sehingga tidak terganggu aktivitas yang ada di rumah. Artinya ada ruangan khusus yang memang untuk bisa anak kita mendapatkan pembelajaran sehingga bisa lebih konsentrasi kepada mereka bisa menerima pembelajaran. Kemudian memang sudah mungkin titik jenuh ya, karena 6 bulan berlangsung, sudah ada titik jenuh atau stres yang dimiliki anak-anak kita. Kadang kita sudah menyampaikan bahwa pembelajaran anak-anak, tolong anak setengah 8 ini sudah mulai ya pembelajaran.
itu sudah mulai ada titik jenuh, mungkin karena tidak bersosialisasinya mereka ya dengan lingkungan sekolahnya, mungkin sudah rindu, apalagi anak-anak baru kita yang baru masuk SD, apalagi yang baru masuk SMP, yang pengen sekali melihat sekolahnya ya, sekolah barunya. Itu yang tidak dialami. Kalau kita bicara secara umum bahwa pembelajaran secara daring ini yang sudah difasilitasi baik bentuk kota maupun juga dengan alat-alat gadgetnya, apalagi kita di Kota Makassar itu ada dana BOS kinerja ya dan afirmasi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa alat tablet ya yang bisa digunakan untuk mendapatkan pembelajaran. Kemudian ada juga dana BOS di luar dari dana BOS reguler, yaitu dana BOS afirmasi dan kinerja lagi untuk tahun 2020 yang berupa tunai 60 juta yang diperuntukkan untuk penggunaan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Sehingga kami berharap bahwa apa yang sudah pemerintah berikan untuk dilaksanakan model pembelajaran jarak jauh ini, tentunya sangat-sangat kita harapkan inovasi dan kreativitas daripada guru-guru sekolah untuk bisa memberikan pembelajaran secara daring ini yang tidak membosankan anak siswa kita, tetapi tidak mengurangi kurikulum yang ada. Kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman kepala sekolah bahwa kekhawatiran dari kita sendiri dinas pendidikan terkhusus ya pemerintah secara umum dan begitu juga dengan guru-guru dan orang tua, kekhawatiran kita bahwa daya serap daripada pembelajaran ini kepada anak-anak didik kita dengan model secara daring ini yang kita ragukan ke depannya ini nanti sepertinya anak-anak kita masih menganggap bahwa sekolah jarak jauh ini belum begitu familiar sama mereka dan menganggap mereka itu tidak sekolah, seperti hanya belajar apa ya, seperti dia pada saat dia mungkin bermain dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sehingga memang kita harapkan sekali lagi kami sampaikan bahwa inovasi dan kreativitas di luar daripada program daripada rumah belajar ya, kemudian ada beberapa dari TVRI, ada beberapa lah dari media-media lain yang memberikan model-model materi-materi pembelajaran yang sifatnya memang memberikan inovasi dan motivasi kepada anak-anak kita untuk bisa mendapatkan pembelajaran. Tetapi kembali lagi bahwa khusus ada beberapa mata pelajaran terkhusus itu yang model polanya itu belum ketemu ya dengan model secara daring. Kalau kita berbicara kepada segala fasilitas ya itu kita sudah tidak ragukan lagi ya. Bahkan ini saya lihat lagi pemerintah pusat sudah bagaimana sampai dengan Desember itu sudah bisa mendapatkan kuota juga secara gratis ya, selain apa yang diberikan oleh Telkomsel, kuota gratis sampai dengan Desember di mana sudah dibagi ya mulai dari anak siswa, kemudian guru dan mahasiswa. Nah, inilah semuanya tentunya mendorong kita untuk bagaimana kita berinovasi dengan adanya kuota gratis yang cukup besar untuk bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih baik, yang lebih inovatif, yang tidak membosankan kepada anak siswa kita. Seperti yang disampaikan tadi Pak Teguh, kami terima kasih sekali, kami sangat apresiasi sekali dengan Telkomsel. Akan kami tindak lanjuti, mungkin 1-2 hari ini Pak, memang ada beberapa tablet-tablet kita yang belum kita bagikan kepada anak siswa, yang sangat-sangat kita harapkan ternyata kemarin sudah disambut baik oleh Telkomsel untuk bisa memberikan kartu perdana, dan bahkan pada saat pengisiannya kembali lagi ya, mendapatkan fasilitas dengan harga-harga yang sangat-sangat murah. Kami sangat terima kasih dan nanti akan kami komunikasikan kembali dengan pihak sekolah untuk segera ditindaklanjuti. Karena dalam keadaan seperti ini memang kami sangat membutuhkan sekali
bantuan daripada CSR seperti Telkomsel yang memberikan kita kartu perdana dan kuota yang sangat-sangat murah untuk bisa segera direalisasikan. Karena kita ketahui bersama bahwa dana BOS yang diberikan kepada sekolah memang dikonsentrasikan untuk model pembelajaran jarak jauh ini untuk bisa diberikan kepada anak-anak siswa kita dan dipergunakan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi kita bisa nanti dilanjutkan. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Amalia Malik, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan nanti kita akan meminta tanggapan juga dari kepala sekolah di sini karena tadi Ibu Amalia menyampaikan memang tantangannya adalah mengelola sistem belajar secara daring ini. Dari pihak sekolah dituntut kreativitas, inovasi, bagaimana dengan tetap mempergunakan dasar kurikulum yang ada, targetnya bisa tercapai, tapi waktunya tidak boleh panjang-panjang. Nah, kreativitas dan inovasi ini memang perlu menjadi perhatian khususnya dari pihak sekolah agar anak-anak tadi highlight-nya tidak bosan ya bertatap muka hanya dengan PC, dengan handphone misalnya, kemudian mendengarkan ibu guru. Jadi model-model pembelajarannya yang memang bentuknya harus mulai fleksibel begitu ya. Jadi itu dia tadi, nanti akan ada sudah semua kepala sekolah sudah bergabung di sini. Nanti kita akan berikan kesempatan masing-masing untuk menyampaikan seperti apa yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah ya. Saya akan melanjutkan kembali berikutnya. Kita akan mendengarkan apa tanggapan dari komunitas Sobat Lemina, sebuah lembaga mitra ibu dan anak yang juga sejauh ini selama proses daring ini juga ikut mengamati sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak sekolah dan juga orang tua tentunya, karena tadi Ibu Amalia menyinggung apalagi kalau anak kelas 1 SD ya, jadi yang belajar membaca menulis kembali orang tuanya juga yang harus mendampingi dan malah ikut belajar bersama. Ya, Ibu Andi Bunga Tongeng, silakan Bu untuk waktunya sesi ini dipergunakan untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Sobat Lemina sampai sejauh ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menyiapkan slide presentasi yang maksimal. Saya sebenarnya ini baru tiba di rumah juga. Dari kemarin dulu itu sempat berduka. Bapak mertua saya berpulang ke rumah. Jadi ini benar-benar slide presentasi dari teman yang sudah ada. Jadi tidak maksimal ke arah tema kita, tapi lebih kepada ke pengenalan Sobat Lemina sendiri. Iya. Jadi kami awalnya adalah sebuah komunitas relawan anak yang kemudian kami lembagakan biar berbadan hukum dan saat ini sudah ada SK Kemenkumham. Awalnya di awal kegiatan kami di tahun 2010, jadi kami mulai 2010 itu dimulai dengan kegiatan seragam untuk sobat. Sobat yang kami maksud itu sebenarnya adalah anak-anak. Jadi kami lebih fokus ke anak sekolah dasar. Kemudian lanjut ke nulis bareng sobat. Nah, nulis bareng sobat ini dimulai tahun 2011 hingga sekarang. Nah, ini ada 3 kegiatan kami juga. Manajemen kebersihan menstruasi, festival anak. Nah, ini seragam untuk sobat ini dimulai sejak 2010. Ya, next. Silakan slide selanjutnya. Ya, kemudian sekolah yang, nah ini ada teman belajar, ini buat teman-teman relawan. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan teman-teman dari perpustakaan. Kemudian ada juga beasiswa buat adik asuh. Ini sebagian besar kegiatan kami. Nah, dari 5 perwakilan sekolah yang ada saat ini, yaitu SD Makassar, kemudian ada SD Katangka, ada dari Pacinang, kemudian SD Kompleks IKIP, kampus IKIP. Itu adalah dampingan teman-teman relawan dari Sobat Lemina, di mana kami ada 2 program yang sudah berlangsung, yaitu yang literasi nulis bareng sobat, kemudian yang kedua khusus kampus IKIP itu kami mendampingi dari guru-guru dan siswanya untuk edukasi pencegahan kekerasan seksual. Itu sudah sampai ada panduan yang dilahirkan oleh teman-teman relawan bekerja sama dengan guru-guru di sekolah tersebut sekaligus dengan relawan psikolog kami. Ini adalah kegiatan lain. Kami sebenarnya melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi cuci tangan pakai sabun itu sudah sejak berapa tahun yang lalu sebenarnya, sejak 2012 Lemina itu sudah mulai
mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun. Cuma waktu itu memang tidak terlalu seksi isunya hingga kemudian pandemi ini ada, sehingga kami malah menghilangkan jadinya kampanye cuci TPS karena ternyata semua mengkampanyekan cuci TPS saat ini. Kami 2012 itu secara berkala setiap tahun akan ada kampanye di setiap tanggal di bulan Oktober biasanya. Ini kebetulan pelaksanaannya di foto ini 22 Desember ya, tapi biasanya Oktober itu puncak memang gerakan Hari Cuci Tangan sedunia. Biasanya Lemina ikut serta di sekolah-sekolah dasar. Nah, saat ini, nah ini tentang kami. Baik, sebelum saya masuk ke pembelajaran daring, kami jelaskan bahwa saat ini teman-teman relawan sedang bekerja untuk pandemi. Di bulan depan itu kemungkinan kami akan masuk ke sekolah. Saat ini teman-teman sedang asesmen beberapa sekolah di Makassar dan Goa untuk melihat kemungkinan ada bantuan melalui kami dari UNICEF untuk sarana cuci tangan pakai sabun. Jadi nanti teman-teman akan memberikan sarana ke sekolah yang benar-benar membutuhkan atau dana bosnya tidak cukup untuk menyediakan sarana tersebut. Insya Allah kalau misalnya anak-anak sudah kembali bersekolah, kita akan mengajak langsung untuk mengenali sarana sekaligus mengedukasi kembali seperti apa cuci tangan pakai sabun. Ya, tentang proses belajar mengajar daring ini sebenarnya jadi satu kendala juga buat teman-teman relawan. Kami saat ini biasanya kan secara rutin setiap pekan teman-teman itu ke sekolah dasar mendampingi literasi. Cuma karena siswa belajarnya dari rumah, tidak mungkin teman-teman relawan ke rumah mendatangi satu persatu, karena itu sama saja dengan kami membawa virus ke anak-anak misalnya, jangan-jangan. Jadi saat ini teman-teman lebih banyak webinar. Kami webinar belajar sesama relawan bagaimana memperkuat kapasitas kami. Kemudian yang kedua, karena ini ada kerjasama dengan UNICEF khusus untuk membantu penanganan COVID, maka di bulan ini, saat ini sebenarnya sampai pekan depan teman-teman ada asesmen ke sekolah-sekolah untuk membantu sarana cuci tangan pakai sabun. Cuma berapa jumlah sekolah itu masih dilihat dari hasil asesmennya nanti. Sekaligus mungkin saya minta izin kepada Ibu Amelia, teman-teman butuh audiensi dengan Bapak pejabat baru, Pak Kadis yang baru. Kemarin sebenarnya sudah mau merencanakan, tapi ternyata ada pergantian lagi dari Ibu menjadi ke Pak Kadis yang baru, PLT baru. Jadi kami mohon bantuan dari Ibu Amelia, sekaligus dengan Ibu Amelia sendiri, kami akan audiensi terkait dengan bantuan sarana cuci tangan pakai sabun di sekolah-sekolah dasar di Makassar. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk daringnya sebenarnya begini. Jadi selama pandemi ini kami ada diskusi dengan beberapa guru, karena tidak bisa ada proses kegiatan di sekolah lagi. Beberapa keluhan sih sebenarnya ada. Jadi kalau melihat beberapa keluhan dari teman-teman guru, khususnya yang guru dampingan sekolah Lemina, pertama dari sisi guru sendiri, ini memang sebenarnya hal yang mendadak ya, tidak hanya bagi guru saja, tapi bagi siapa saja, khususnya yang bekerja, yang punya kantor atau bekerja tidak personal. Bahkan yang bekerja personal pun seperti itu sebenarnya. Zoom, webinar, itu adalah hal yang kemudian menjadi hal yang menjadi sangat biasa di masa pandemi ini. Menurut kami dan guru-guru sebenarnya sama. Kita belum siap sebenarnya untuk menerima proses daring seperti ini. Walaupun akhirnya mau tidak mau melakukan ini, keluhan-keluhan yang banyak di guru, ini yang kebetulan guru-guru yang saya kenal ya, yang banyak diskusi. Saya tidak bisa mengeneralisir ke semua guru. Pertama, proses penyiapan materi belajar sendiri. Jadi guru itu kejar-kejaran antara pertama menyiapkan materi pengajaran, kedua memastikan siswa semuanya punya akses internet dan punya akses untuk mengakses proses belajar daring. Kemudian guru lagi harus lebih banyak itu setiap hari harus melayani, bahkan ada guru yang mengeluh kalau biasanya saya dengan orang tua siswa lagi webinar Kak. Ini jadinya saya hampir tiap hari, bahkan sampai jam 10 malam pun saya masih harus melayani pertanyaan orang tua. Itu keluhan guru. Jadi katanya masa jam mengajarnya pendek, tetapi pendampingannya bukan cuma ke siswa saja, jadinya pendampingan ke orang tua siswa itu jauh lebih panjang. Kemudian orang tua siswa sendiri, nah di awal-awal pandemi saya tahu keluhan guru-guru itu banyak yang menyatakan bahwa orang tua siswa ternyata tidak bisa mendampingi siswanya. Kemudian anaknya, kemudian sampai ada banyak status-status guru yang seolah mengejek para orang tua yang menyatakan, nah inilah seperti inilah susahnya jadi guru. Tapi kalau melihat setelah beberapa bulan para orang tua sudah mulai masuk kantor, kemudian aktivitas mulai
menuju ke normal yang baru, mau tidak mau kita harus keluar dari rumah, tidak di rumah saja. Saya melihatnya lebih kepada bagaimana ya, orang tua itu agak kesulitan untuk memanage waktu antara mendampingi anak yang belajar secara daring, baik mendampingi menguasai teknologinya maupun materi dari pelajaran, dan bagaimana membagi waktu ketika orang tua sendiri harus ke kantor atau keluar untuk bekerja. Itu menjadi satu tantangan juga, karena tidak usah melihat orang, kalau ibu rumah tangga mungkin lebih punya waktu banyak ya, tapi beberapa teman saya yang bukan ibu rumah tangga pure yang harus ke kantor, itu mengeluhkan mereka sebagian besar telat masuk sekolah karena harus menyiapkan anaknya, harus ini, bahkan ketika di kantor pun teman-teman yang saya lihat, karena saya kebetulan selain di Leminas sebagai relawan anak, saya bekerja di UNICEF Makassar sebagai konsultan. Teman-teman saya saja yang di UNICEF yang punya anak itu sampai telat masuk kantor, dan mereka berapa mengeluh, anak saya sampai di kantor pun masih sering ditelepon. Bahkan teman kemarin itu pekan lalu kami ikut pelatihan, teman saya di tengah pelatihan itu sibuk harus teleponan dengan anaknya, memastikan anaknya mengerjakan tugasnya dan membantu anaknya dari tempat pelatihan untuk mengarahkan. Jadi sebenarnya selain tentang teknologi ya, ini kalau pelatihan teknologi kan sebenarnya baik beberapa orang tua dan guru-guru sebenarnya sudah banyak pelatihan. Cuma memang kondisi ini mendesak teman-teman guru, orang tua, dan siswa untuk belajar jauh lebih cepat dibanding seharusnya. Jadi tidak ada sosialisasi, tidak ada pembelajaran tatap muka dulu bagaimana melakukan daring ini, kemudian tiba-tiba harus praktek. Kemudian yang kedua, kalau diskusi dengan guru yang di Makassar, sebagian besar kendalanya itu adalah ya kuota, kembali ke kuota. Terima kasih buat Mas Teguh dan Telkomselnya yang sudah banyak membantu. Keluhan awal itu memang kuota, karena kalau internet, akses internet itu rata-rata orang tua sudah punya handphone. Kecuali yang desa ya, di Goa itu, di Goa pun sebagian besar orang tua siswa sudah punya handphone. Nah, kecuali mungkin yang daerah tertinggal, bukan daerah tertinggal, daerah yang lebih terpencil, yang para orang tuanya merasa handphone itu cukup hanya untuk menelpon saja, tidak untuk penggunaan data, mungkin itu yang agak kesulitan. Tapi sebagian besar Makassar Goa itu untuk handphone itu sudah bukan masalah kecuali kuota. Nah, saat ini sudah ada kerjasama dengan teman-teman Telkomsel. Terima kasih. Mas Teguh, perlu saya informasikan, saya adalah pemakai ketengan khususnya untuk Instagram yang Rp10 itu. Terima kasih untuk ketengannya. Ya, saya pikir cuma itu saja. Jadi memang harus ada kerjasama antara teman-teman dari dinas pendidikan, teman-teman dari provider, khususnya Telkomsel ya, yang karya anak bangsa, kemudian teman-teman guru, orang tua siswa khususnya, karena ya sama saja ada kebutuhan dari guru seperti yang disebutkan oleh Ibu Amelia, bahwa guru pun harus mengejar jam kerja, jam mengajar, karena terkait dengan dengan kinerja guru sendiri, ada penilaian khusus untuk itu, dan para orang tua pun ternyata tugas mereka tidak hanya sekedar mendampingi para orang tua, mereka juga harus menafkahi anak-anaknya, ada tugas lain selain itu. Dan siswa sendiri sebenarnya tidak semua siswa, khususnya sekolah dasar yang betul-betul menguasai teknologi, seperti layaknya anak SMP ya, atau anak SMA, kakak-kakak mereka yang sudah lebih dulu. Saya pikir cuma itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi Bunga Tonggang, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Memang inline ya dengan yang disampaikan oleh Ibu Amalia tadi, harus tidak kurang emosional support ya dari guru di dalam proses belajar daring ini. Mungkin nanti dari Telkomsel setelah dengan program Merdeka Belajar dari sisi teknologinya, nanti dari sisi development program apa saja sih lagi yang buat anak sekolah, siswa untuk bisa lebih bersemangat dalam mengakses paket-paket yang tadi luar biasa yang sudah disiapkan oleh Telkomsel, yang lebih menarik selain kuota itu sendiri ya. Jadi ya inilah tantangan kita semuanya, tapi kayak seperti ada yang mengatakan it's okay, it's not to be okay ya. Itu bahasa dari sebuah drama Korea ternyata ya, baru saya tahu juga. Oke, kita nanti untuk yang berikutnya dari pemaparan narasumber sebelum ke sekolah-sekolah, ini penting juga untuk kita dengarkan apa yang menjadi tantangan dari para guru, dari kepala sekolah, bagaimana curhat-curhatan dari anak sekolahnya kepada para guru sendiri, itu nanti perlu kita dengarkan. Saya ingin memberikan
kesempatan dulu berikut ini kepada Kak Rusdin Tompo. Beliau selama ini juga yang sangat intens ya mendampingi anak dalam proses belajar mengajar sebelum masa pandemi, dan saya ingin mengetahui di masa pandemi bagaimana proses pendampingannya. Kalau tadi Bu Andi Bunga juga mengatakan terkendala karena nggak mungkin harus ke rumah siswa satu persatu begitu. Nah, bagaimana dengan Kak Rusdin Tompo juga sebelumnya aktif di lembaga pendamping anak ya, kalau tidak salah. Silakan Kak Rusdin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Andi Amelia Mad. Ini senior saya ini di Fakultas Hukum Unhas. Saya memperkenalkan diri ya. Dan Ibu Andi Bunga Tongeng ini sahabat saya. Dan Ibu Ana, saya tertarik tadi pernyataan Ibu Ana di awal bahwa pandemi ini kemudian mengakselerasi pembelajaran umum gitu ya, dan itu kan menunjukkan bahwa kalau selama ini kita selalu bicara berbasis digital begitu disodorkan berbasis digital gagap sendiri gitu ya. Nah, saya sendiri juga memang merasakan dampak dari itu dari sisi pembelajaran dan mendampingi ekstrakurikuler di sekolah ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa anak-anak saya sendiri ini sudah disibukkan dengan aktivitas pembelajaran hariannya begitu, dan apalagi kalau misalnya anak SD tidak semua langsung memegang handphone sehingga kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tugas atau apa yang perlu dilakukan pada beda kalau misalnya pembelajaran tatap muka ya. Saya relatif akrab dengan anak, mengkomunikasikan itu dengan bercanda dan teriak-teriak mereka bisa langsung buat untuk sementara. Bisa di-share. Ya, halo, Kak Rusdin. Halo. Sangat minimalis ya, tapi tampilan karena hari ini setelah saya juga bicara. Ini maaf Kak Rusdin, mic-nya agak kresek, ini mungkin bisa lebih stabil, mic-nya dipegang, mikrofonnya dipegang, headset-nya dipegang biar tidak bergeser. Saya yang agak lincah kayaknya. Ya, oke, bagus, silakan. Ya, bisa ditampilkan materi saya. Ya. Tolong. Ya, ini memang agak, ya silakan. Ya, saya mau mencoba masuk dari sisi yang substansial. Saya pakai pendekatan hak dulu ya. Karena saya lihat Pak Kunchoro ini kan representasi negara, ya, sekalipun wujudnya itu adalah badan usaha milik negara. Ibu Amelia juga, saya dengan Ibu Andi Bunga Tongeng ini kan masyarakat sipil ya yang peduli dan mencoba berkontribusi. Kita melihat bahwa anak ini kan sebenarnya punya hak tersendiri ya, karena kebutuhan-kebutuhan mereka sangat spesifik. Kita lihat sekarang situasi pandemi, mereka butuh didampingi, beda ya sementara kalau anak mahasiswa kan tidak butuh lagi didampingi orang tua. Anak-anak masih dibutuhkan. Bagaimana dengan anak-anak yang baru masuk PAUD, masuk kelas 1. Tadi saya mendengar penjelasan dari Ibu Amelia bahwa ada beberapa hal yang memang butuh pendampingan yang spesifik, yang intens. Misalnya ketika mengenalkan anak-anak dengan tulis-menulis itu kan kadang-kadang diperhatikan bagaimana caranya anak-anak memegang pulpen atau pensil gitu, dan itu bisa dikoreksi manakala itu dilihat. Nah, sekarang apakah itu dilakukan? Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, ini konvensi menyebut bahwa anak-anak itu rentan tumbuh dan berkembang sehingga memang mereka membutuhkan dewasa gitu ya. Perlindungan ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak-anak ya, dan hak-haknya agar mereka bisa tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal. Sekarang dalam kondisi sekarang ini kalau kita lihat agak kesulitan. Waktu anak untuk bermain, mengisi waktu itu hampir mungkin batasi begitu, karena
protokol kesehatan yang mengharuskan mereka di rumah saja gitu ya. Lalu dari sisi perlindungan ini bahwa negara ini wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan. Dan saya melihat ini dalam konteks ya negara, kewajiban negara terhadap lanjut. Ya, ada 4 prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun konvensi, yakni ini prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik baik anak, bagi anak, kemudian hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Hal-hal yang tadi kita bicarakan itu sebenarnya banyak berkaitan dengan prinsip non diskriminasi, bagaimana anak-anak yang berada di wilayah-wilayah tertentu, Islam area 3T itu juga mendapatkan perhatian aksesibilitas terhadap informasi begitu atau layanan IT. Lalu penekanan bahwa yang diutamakan keselamatan anak sebenarnya dalam konteks demi kepentingan terbaik anak ya. Lanjut. Ya, ini lanjut saja ini yang tadi ya. Lanjut tadi ya. Ini ditinjau dari sisi kewajiban generik negara. Ini kita lihat bahwa negara itu punya kewajiban memenuhi, kemudian melindungi, menghargai dan memajukan begitu. Saya akan membedah ini dalam konteks bagaimana pandemi kita sekarang. Lanjut. Ya, pihak-pihak yang terkait ini anak sebagai pemegang hak pada posisi kewajiban. Jadi kewajiban itu ada pada negara karena dalam konvensi hak anak, negara Indonesia khususnya itu secara sukarela meletakkan dirinya dalam perjanjian internasional dalam penandatanganan konvensi. Jadi tidak ada yang suruh negara Indonesia untuk tangani atau meratifikasi konvensi, tapi negara Indonesia secara sukarela terlibat ikut meratifikasi dan itu kemudian konsekuensinya mendatangkan kewajiban negara gitu. Jadi kewajiban hak anak itu tidak ada pada orang tua, tapi kepada negara. Kalau tanggung jawab itu boleh ada pada orang tua, tapi kewajiban itu ada pada negara dalam konteks hak asasi manusia. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa negara dengan sukarela ya itu atas persetujuan legislatif menandatangani ratifikasi yang itu kemudian membawa konsekuensi negara bahkan secara periodik itu membuat laporan loh. Negara kita, semua negara yang meratifikasi konvensi hak anak itu secara periodik melakukan pelaporan kepada Komisi Hak Anak PBB dan itu ada second opinion dari masyarakat sipil. Jadi katakanlah kalau misalnya pemerintah melaporkan apa yang sudah dikerjakan, ada juga versi masyarakat sipil untuk membandingkan apakah betul yang dikerjakan pemerintah seperti itu. Jadi tidak asal laporan asal Bapak senang gitu, tapi juga ada pembanding informasi. Itu mekanisme pelaporan pada PBB atau dalam hal ini Komisi Hak Anak PBB. Lanjut. Nah, kewajiban negara di tengah pandemi, kalau kita lihat dalam konteks hak atas informasi, ya dalam konvensi hak anak itu juga bahkan disebut informasi yang benar, yang sehat begitu, yang bermanfaat untuk anak gitu. Kita lihat hak atas informasi ini kewajibannya ada Pak Teguh dan teman-teman atau BUMN yang berkaitan dengan layanan itu dan juga kementerian itu menyediakan infrastruktur IT. Bagaimana menjamin aksesibilitas kepastian layanan, bagaimana menyediakan perangkat penerima ya yang murah, mudah, terjangkau dan lain-lain. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan itu juga menunjukkan bahwa hal ini sudah dilakukan. Walaupun mungkin juga masih kita bisa diskusikan gitu ya. Hak atas pendidikan ya bagaimana anak-anak tetap bisa bersekolah ya. Tidak DO, saya tidak tahu berapa kemudian yang terancam DO. Saya kira ini perlu pemetaan ya. Kemudian memastikan kehadiran guru, tidak bisa bahwa sudah disediakan alokasi waktu online, kenapa tidak hadir, kenapa tidak isi absensi, padahal ada persoalan yang tidak hanya sekedar bahwa dia tidak
bukan persoalan kuota saja, bukan cuma persoalan tidak punya handphone, bukan hanya persoalan orang tuanya belajar dan mencari nafkah dan lain-lain. Apa yang bicarakan bahwa orang tua mesti mendampingi itu asumsi kita karena seolah-olah bahwa orang tua punya anak satu. Bagaimana kalau misalnya anaknya 2, 3 dan handphonenya di rumah cuma satu? Kita tidak membayangkan hal-hal yang di luar aspek-aspek yang mungkin kita asumsikan bahwa orang tua siap mendampingi anaknya. Ya memang karena orang tua sejak awal tidak dipersiapkan menjadi guru. Sekalipun kata-kata bijaknya dari R.A. ini yang mengatakan bahwa ibu adalah sekolah yang pertama dan utama, tapi tidak seperti itu pemahaman paradigma masyarakat kita. Masyarakat kita kalau dikatakan sekolah ya itu pergi keluar ke satu tempat tertentu gitu ya. Nah, sekalipun banyak sekali konsep-konsep sekolah yang mungkin dikembangkan oleh masyarakat sipil, oleh komunitas dan lain-lain. Metodologi pembelajaran dan lain-lain ini juga mesti memastikan aksesibilitas hak atas pendidikan anak. Ke atas kesehatan ini bagaimana menjamin, ya tadi sudah disampaikan Ibu Andi Bunga Tongam bahwa teman-teman di Limina itu sudah melakukan kampanye PHBS itu sangat lama. Dan saya kira ini justru mestinya teredukasi secara baik begitu. Jadi kampanye ini memang selalu menarik kalau misalnya dimulai dari anak-anak karena bisa dibangun kultur yang sangat menarik. Tinggal bagaimana memang adalah kalau anak-anak ini kemudian dibukakan sekolah tatap muka, maka kesulitannya menurut saya adalah terutama anak-anak SD ya. Anak-anak SD kalau kita lihat ini mereka kan terlalu naif, polos sehingga kadang-kadang misalnya makanannya, sedotannya itu ya dari mulutnya dikasih ke temannya. Untuk makanannya seperti itu. Itu yang sangat rawan menurut saya. Belum lagi misalnya orang dewasa begitu dibilang tidak salaman, mungkin kita tidak salaman, tapi kalau anak-anak itu rangkul-rangkulan dan lain-lain itu karena kepolosan mereka dan mereka tidak melihat bahaya. Itu yang tadi dalam konvensi hak anak disebut bahwa anak rentan itu dalam konteks itu ya. Hak atas perlindungan, bagaimana terjadinya kekerasan terhadap pelakuan salah dan lain-lain. Ini kasus banyak sekali kasus-kasus seperti begitu anak-anak dibentak kata-kata kasar dan lain-lain. Nah, mungkin sebelum saya lupa tadi waktu Ibu Andi Amelia sedang berbicara, saya mungkin mau berpesan kali kepada Dinas Pendidikan untuk membuat semacam code of conduct gitu ya, aturan main terhadap para guru ketika memposting hasil pembelajaran siswanya begitu. Karena saya melihat kecenderungan bahwa guru hampir tidak melakukan penapisan ketika mereka memposting semua aktivitas. Padahal pekerjaan siswa menurut saya juga itu hal-hal yang sifatnya privasi gitu ya. Misalnya daftar hadir, ada yang tidak masuk sekolah juga tetap diposting gitu. Padahal biarlah itu di dokumen pegangan guru, tidak harus dipublikasi. Sehingga nanti, karena ini kan jejak digitalnya itu muncul begitu ya. Postingan-postingan itu juga saya kira juga tidak harus semuanya. Contoh saja bahwa ada pembelajar ini yang terbaik-terbaik sajalah yang diberikan gitu, yang terbaik dalam pengertian bahwa inspiring begitu. Foto-fotonya juga terlihat kece, lain-lain, tidak sembarang begitu diposting dan itu menimbulkan kemudian jejak digital yang bisa mempermalukan anak-anak, bisa merendahkan martabat anak-anak ketika dia suatu ketika melihat, ternyata guru saya, ya mungkin maksudnya tidak seperti itu memposting hal-hal yang mempermalukan saya ya, karena absensinya yang bolong-bolong itu kemudian secara baik secara digital. Lanjut. Ya. Nah, kewajiban negara dalam situasi ini yang menurut saya yang perlu diprioritaskan adalah anak-anak yang tinggal di daerah 3T, terpencil tertinggal ya. Kalau kita lihat bagaimana orang berjibaku atau anak-anak berjibaku jalan ke sawah, naik ke puncak-puncak bukit ya. Dan memang kondisinya bukan cuma di Indonesia. Ya, di banyak negara pun seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa kemudian
kita mengamini, membenarkan bahwa bukan cuma kita saja kok yang begitu, di luar negeri juga seperti itu. Saya kira tidak konteksnya, tetapi tetap berusaha dalam konteks kewajiban meletakkan itu dalam konteks kewajiban negara atau tanggung jawab. Karena anak-anak ini kan selalu kita sebut masa depan, aset, investasi, dan lain-lain. Nah, kalau mereka adalah aset, investasi, dan lain-lain, maka tentu perhatian itu juga harus dijaga. Bayangkan tanah kosong saja itu, karena itu investasi, kadang-kadang dipagari, ya, dipagari, dibeton, dan macam-macam, supaya orang tidak masuk, supaya orang tidak merusak tanah itu, apalagi anak kita. Nah, ini hal yang sangat urgen untuk dilakukan, gitu ya. Anak keluarga miskin kurang mampu selama area terdampak pandemi dan ya, sekarang kalau kita bicara siapa sih yang tidak terdampak, tapi di antara mereka semua yang terdampak pasti ada yang paling prioritas yang perlu kita berikan begitu ya. Kemudian anak-anak yang berada dalam kondisi darurat, saya tidak tahu bagaimana anak-anak di Luwu Utara ya, anak-anak yang juga barangkali mengalami problem keluarga begitu ya. Dalam pembelajaran daring ini terutama itu muncul pada saat ujian. Ada banyak sekali guru memiliki dedikasi yang sangat kuat. Mereka mencari itu anak di mana dia berada. Pagi-pagi memberikan pembelajaran secara kepada yang lain. Itu mendatangi anak-anak yang memang sama sekali tidak memiliki handphone, dan ketahuanlah di situ bahwa ini anak dipelihara oleh nenek misalnya ya, atau ini anak ada problem, ada keluarga, dan lain-lain. Ini problem-problem yang muncul dan baru tahu ketika kita berada dalam pembelajaran pada situasi pandemi. Anak yang tinggal di daerah zona merah, saya kira ini juga terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas untuk pergi membeli kuota dan lain-lain. Ya. Kuotanya sudah murah, tapi begitu habis mau pergi, zonanya zona merah. Bagaimana itu kita menyiasatinya atau membantu atau memperhatikan. Jadi case-nya sangat banyak. Kalau saya sarankan kepada mungkin ke Telkomsel bekerja sama dengan dinas pendidikan ya, karena saya kira juga tadi ada program Merdeka Belajar dan lain-lain itu kita mengidentifikasi berbagai cerita-cerita yang muncul, kasus-kasus yang muncul dari anak-anak sampai juga mahasiswa saya kira. Lalu kemudian kita fokuskan pada level strategi, program, kebijakan, dan kegiatan. Sehingga nanti akhirnya kita memiliki sebuah pola pembelajaran di masa pandemi begitu ya. Saya tertarik pada ada satu sekolah saya dampingi yang tadi yang saya sampaikan ekskul itu. Mereka menggunakan berbagai macam aplikasi sebenarnya hanya untuk pembelajaran. Saya sayangkan bahwa kita tidak menggunakan diskusi ini tidak menggunakan CloudX ya, yang justru merupakan produk dari Telkomsel. Mestinya ini kesempatan Telkomsel memperkenalkan CloudX itu, Pak. Ya, karena di sekolah yang saya dampingi dengan segala macam keterbatasannya harus belajar baru lagi karena terbiasa dengan Zoom. Ya mau tidak mau memang harus dipaksa kita belajar. Karena kalau tidak, ya kita tertinggal gitu ya. Lanjut kita terakhir ya. Nah, ini hikmahnya. Kira memang selalu ada hikmahnya. Terlihat ada kesenjangan aksesibilitas IT di berbagai daerah ya. Ketika negara menyelenggarakan pendidikan dalam kondisi darurat, kemudian terungkap problem pengasuhan anak atau konflik keluarga, di mana anak berada dalam posisi multi korban, ya, korban COVID, korban haknya atas pendidikannya tidak bisa lagi main, kemudian juga macam-macam korban lah. Saya tidak menemukan istilahnya, makanya saya menyebut saja multi korban, itu korban bla 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 itu ya. Saya akan mencoba mencari kira-kira istilah apa yang pas untuk itu. Ya, tidak terbangunnya budaya sekolah, budaya belajar sejak dini ya. Itu dia belajar, tapi sebuah pembelajaran yang sistematis ya, ketemu guru, bagaimana pendidikan karakternya dibangun, dibentuk dan lain-lain, itu tidak tercapai. Pendidikan karakternya disiplin belajar itu juga butuh disiplin ya, dan ini saya kira juga bisa berproblem karena tidak tertangani secara baik.
terbangunnya solidaritas sosial, tolong menolong, gotong royong dan lain-lain. Ya, adanya pelibatan orang tua, komunitas dan lain-lainnya. Bahkan kayak polisi menyediakan tempat mereka. Ya, saya kira ini juga menunjukkan itu yang menarik begitu. Tapi lagi-lagi saya kira bahwa ini tidak bisa hanya dilakukan secara sporadis. Sudah harus tersistematis, terstruktur, ya, dan terpetakan secara baik sehingga nanti kita memiliki model pembelajaran di masa pandemi atau di masa darurat. Lanjut. Ya. Kembali yang tadi bahwa kalaupun misalnya dibuka sekolah tatap muka, maka harus mempertimbangkan demi kepentingan terbaik anak. Dalam istilah Ibu Amelia tadi, keselamatan. Tapi keselamatan itu cuma salah satu unsur. Karena kalau misalnya taat disiplin pada protokol kesehatan, ya, maka aspek ini bisa secara bisa tertangani. Tapi ini lebih dari sekadar keselamatan gitu. Generasi pandemi ini akan terasa di 25 tahun yang akan datang. Kita akan lihat potret generasi Indonesia 25 tahun akan datang akibat produk dari masa pandemi ini seperti apa. Perlu direkrut relawan pendidikan, kemudian dilakukan pelajaran per grup. Ya, ada pendampingan yang secara spesifik begitu. Saya kira di beberapa tempat sudah dilakukan. Ada yang melakukan itu misalnya di posting, ya, di tempat-tempat tertentu, dan orang seperti Ibu Andi Bungatong yang di Lemina dan lain-lain ini sangat banyak. Tinggal bagaimana diorganisir, ya, kemudian dibikinkan sistem dan lain-lain supaya sinergitas energi orang terhadap anak-anak ini bisa termanfaatkan secara optimal. Perlu ada kegiatan yang kreatif, rekreatif. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau saya hidup di masa yang sekarang. Yang ya, saya waktu kecil itu ke pantai, ke gunung, kemana-mana. Nah sekarang anak-anak di dapur, halaman rumah, sepeda, mutar-mutar di kompleks. Ya, saya kira ini yang juga kita bisa bayangkan bagaimana kita berada di masa anak-anak di masa pandemi ini. Perlu dukungan dunia usaha, ya, melalui program CSR. Saya kira apa yang dilakukan oleh Telkomsel ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara, karena ini juga BUMN, tentu itu juga adalah program. Nah, tinggal bagaimana dimaksimalisasi supaya tidak hanya sebatas memberikan kuota atau kuota murah gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang lebih bisa maksimal, lebih bisa substantif gitu ya. Pemetaan kondisi anak-anak akibat pandemi, ingat masa pandemi sudah lama, dan juga tentu saya yakin dampaknya juga akan bisa satu generasi ke depan. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rusdin. Ya, yang menarik tadi sudah disampaikan oleh Kak Rusdin, tingkat kekerasan pada anak ya di saat belajar pandemi ya, dicubit lah ya, diomelin gitu ya, apalagi kalau anak-anak SD ya gitu. Itu banyak bermunculan ya akhirnya dari para orang tua, bahkan jadi guyonan malah ya, hal-hal seperti itu di dalam mendampingi proses anak-anak belajar ya. Dan ini memang salah satu tantangan ya, karena akhirnya yang belajar tidak hanya siswanya tapi juga orang tuanya yang belajar. Baik, sudah lengkap, cukup komprehensif semua yang sudah disampaikan oleh narasumber dari sisi perangkat teknologi informasinya, kemudian dari program-program yang sudah disiapkan, perhatian pemerintah seperti apa, kemudian dari stakeholder lain, dari komunitas, dari LSM yang ternyata banyak meluangkan waktu, pemikiran, ide untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak Indonesia ini sebagai aset tadi yang disampaikan oleh Kak Rusdin untuk bisa tetap menikmati ya proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya sekedar tanggung jawab, tapi bagaimana merdeka belajar itu artinya secara luas begitu ya Mas Teguh ya. Merdeka secara kuota, merdeka secara waktu, merdeka tetap bermain, merdeka sebagaimana layaknya masa anak-anak itu ya harus dinikmati. Nah, saat ini sebelum kita nanti ini sudah mau dekat selesai untuk sesi kita di hari ini, perlu sepertinya kita mendengarkan semua
masukan ataupun ide, mungkin waktunya sekitar 1-2 menit saja dari setiap kepala sekolah yang sudah hadir di pagi hari ini, bisa diaktifkan semua videonya para kepala sekolah yang sudah ikut bergabung dari Mangasa, Pacinang, Inpres, dari Katangka, dari Sungguh Minasa, gitu ya, yang sudah disampaikan oleh semua narasumber. Saya mulai dari yang sudah terbuka, Ibu Ulpiati SPD ya. Ya, bisa di-unmute. Silakan Ibu Ulpiati, mungkin bisa disampaikan unek-uneknya, tantangannya, bagaimana melihat, mengalami sendiri proses belajar mengajar secara daring dengan anak sekolah. Silakan, dengan siswanya seperti apa? Ibu Ulpi? Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ibu Ulpi dari SD mana nih? Dari SD Negeri Mangasa, Makassar. Oke, silakan Ibu. Yang saya hormati Bu Kadis, sahabat Lemina, Telkomsel dengan Pak Ruslin Tompo. Beberapa tantangan yang dihadapi guru dan siswa di SD Negeri Mangasa dalam pembelajaran daring itu bukan pada ketidakmampuan siswa kami dalam menggunakan aplikasi, tapi sebagian besar siswa kami itu belajar lewat daring itu masih menggunakan HP orang tuanya. Ya, notabene ada orang tuanya bekerja sampai malam. Jadi solusi yang diberikan oleh guru dalam hal ini pihak sekolah itu supaya membelajarkan siswa itu lebih fleksibel. Artinya kita atur waktunya. Kapan misalnya ada waktunya siswa misalnya pagi atau siang atau malam. Jadi kita memang ada komunikasi antara orang tua siswa. Nah, jam berapa misalnya kita belajarkan anaknya, misalnya orang tuanya misalnya bekerjanya misalnya malam atau pagi sampai malam, jam berapa kira-kira dia bisa untuk membelajarkan anaknya. Nah, seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua itu orang tua siswa banyak mengeluhkan dengan pembelian kuota. Nah, tetapi sudah sangat bersyukur karena pemerintah sudah menjamin kuota selama 4 bulan. Jadi selama ini, selama pembelajaran daring yang mulai dari April sampai sekarang, itu solusi yang kami lakukan di sekolah yaitu dengan memberikan pembelajaran secara luring. Jadi saya sampaikan ke guru kami bahwa kalau misalnya ada memang siswa yang terkendala dengan pembelian kuota atau memang ada siswa yang tidak memiliki HP, bisa kita belajarkan lewat luring. Jadi dia tatap muka tetapi itu tetap kita komunikasikan dengan orang tua siswa. Entah itu orang tua siswa yang antar anaknya ke sekolah untuk ketemu dengan gurunya, ataukah itu maksudnya gurunya yang ke rumah siswa itu. Jadi seperti itu. Itu solusi yang kami berikan kepada siswa kami yang tidak memiliki HP atau pembeli kuota internet. Itu barangkali maksudnya masukan dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sekolah kami. Baik, terima kasih Ibu Ulpiati. Saya lanjut ke Ibu Haja Mulyati ya. Silakan Ibu, dari SD mana? Silakan. Pacinang. Oh, dari Pacinang, oke. Yeah. Baik, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kami dari SD Negeri Pacinang yang memiliki siswa kurang lebih 400 orang. Oh, memang ada kendala karena selama ini di masa pandemi terjadi memang peralihan dari belajar secara tatap muka menjadi daring. Kendalanya itu tadi sudah disampaikan teman bahwa tidak semua siswa memiliki HP Android, kemudian tidak semua juga siswa itu mampu membeli kuota, tapi kita sudah bersyukur karena sudah ada yang dijanjikan oleh pemerintah untuk 4 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan itu terrealisasi. Kemudian tantangan tadi itu, kemudian solusi yang kami berikan untuk
kelas 1 baru-baru ini kita adakan itu pengenalan lingkungan sekolah ya. Terpaksa kita gilir itu anak untuk datang ke sekolah, diantar oleh orang tuanya supaya mereka itu dapat mengenal lingkungan sekolahnya. Jadi itu teman-teman guru dari kelas 1 itu memperkenalkan kepada anak-anak baru tersebut bahwa inilah kantor sekolah kita, ruangan belajar kita, tempat buang air kecil, tempat cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya menjadi solusi, kami hanya berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas lebih baik dan lebih maksimal. Sekira itu saja Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Haja Mulyati. Ya, nanti saya ingin menanyakan lagi yang berikutnya. Bagaimana dengan pemanfaatan waktu belajar? Tadi sudah disampaikan Ibu Ulfiati sudah sangat fleksibel ya. Jadi menyesuaikan dengan waktu handphone milik orang tua ya. Jadi yang kosongnya di jam berapa, anaknya sekolah di jam segitu ya. Oke, baik. Yang terbuka ini dari SD mana lagi? Ibu Sujira SPDMM. Silakan jika sudah tersambung untuk bisa menyampaikan juga apa yang menjadi tantangan, kebutuhannya seperti apa. Tadi ada yang terbuka ya, silakan. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Teman sekelas saya ada 31 siswa. Hanya ada 7 orang siswa yang punya HP sendiri. Jadi teman saya hanya bisa mengikuti pelajaran setelah orang tuanya pulang kerja. Oh, cocok tadi ya. Ini muridnya Ibu Ulfiati mungkin ya. Ya, ini mungkin harus tetap dipikirkan solusinya karena juga bagaimanapun harus mengejar target kurikulum. Sementara waktu belajarnya lebih sedikit, lebih terbatas, dan di satu sisi harus dituntut kreativitas dan inovasi dari para guru sendiri untuk bisa membuat model-model pembelajaran yang lebih inovatif tadi. Ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Amalia Malik. Baik, terima kasih banyak ya semua Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman. Kita akan segera masuk pada akhir dari sesi acara ini. Nanti ada sesuatu dari Telkomsel yang akan saya sampaikan yang akan diberikan sebagai penghargaan lah kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di hari ini ya. Nah, saya ingin ke Mas Teguh nih. Sekaligus ini sebagai closing statement ya, nanti akan teman-teman dari narasumber yang lain juga akan dapatkan kesempatan yang sama dan nanti akan ditutup oleh Ibu Amalia Malik dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar. Mas Teguh, kalau masalah kuota ini insya Allah aman lah ya sampai Desember ya. 4 bulan pemerintah sudah menjamin lewat Karya Anak Bangsa dari Telkomsel yang akan menyalurkan 610 ribuan kartu Merdeka Belajar kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan gitu. Nah, dari Telkomsel sendiri bagaimana ya bisa memastikan bahwa itu memang benar-benar dipergunakan untuk belajar. Jadi anak-anak dengan 10 GB itu tidak untuk main game begitu ya itu gimana Mas Teguh? Siap, terima kasih Mbak Ana. Jadi sebagaimana yang kita diskusikan tadi, kita kuotanya adalah kuota belajar gitu. Jadi memang kita alokasikan benar-benar untuk akses di dunia pendidikan. Termasuk yang tadi bedanya lagi kita bisa juga akses video conference yang notabene ini sebagai penunjang pendidikan ya, karena bisa akses Cloudx, bisa akses Zoom yang familiar digunakan dan sebagainya. Jadi memang udah sesuai dengan request Bapak Menteri, memang kita alokasikan kuotanya memang benar-benar untuk kuota penunjang belajar. Nah, menjawab berikutnya tadi ada beberapa hal lagi selain kita bicara infrastruktur gitu ya, teknikal gitu ya, kita juga akan concern juga di pendampingan atau kemudian di penguatan mental gitu ya, penguatan mental bahasanya. Ya mungkin tadi ya pengkayaan gitu ya, enrichment gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa dengan Bu Amalia juga kita akan gelar beberapa webinar selanjutnya karena kita sebelumnya juga ada bagaimana internet baik, kemudian kita masih akan ada 2 materi webinar lagi. Pertama adalah teaching in the new normal gitu ya, creative online teaching.
bagaimana memperkenalkan peserta dengan alternatif alat-alat bantu pembelajaran online dan sebagainya. Nanti bisa kita kupas di webinarnya. Kemudian kita ada lagi guru-guru idolaku gitu, teacher as coach gitu ya. Bagaimana memperkenalkan peserta dengan konsep coaching gitu ya, karena memang mengajar jarak jauh itu kalau dulu searah gitu, sekarang kan kita harus coaching ya, maksudnya adalah bagaimana menarik empati, engagement dan sebagainya, dan bagaimana itu menerapkannya dalam proses belajar di era daring gitu. Nah, tapi sebenarnya masih ada 2 materi lagi yang sudah kita gelar, tapi bisa kita gelar lagi untuk segmen guru SD SMP gitu ya. Di situ ada happy teacher, happy student, dan kemudian tadi ya become impactful teacher gitu ya. Kita berharap ini sumbangsih kita bersama untuk bagaimana pendidikan itu bukan hanya masalah tools gitu ya, tapi bagaimana man behind the teacher-nya gitu ya, karena intinya adalah gurunya. Kalau tadi Bapak Rusdin bilang ada ini ya pepatahnya, saya lebih tertarik pepatahnya ini ya, Ki Hajar Dewantara gitu ya, semua bisa jadi guru, semua jadi murid, dan semua tempat adalah sekolah gitu ya. Sekarang benar-benar terjadi gitu ya, sekolah ada di ruang tamu, di dapur, dimanapun juga gitu ya. Dan ternyata kalau dulunya itu pendidikan hanya tertuju pada satu orang guru aja, nah sekarang memang peran serta orang tua, kakaknya dan sebagainya juga harus incas gitu ya. Memang kebayang kalau bapak ibunya nggak bekerja aman gitu ya, jadi pendampingan maksimal gitu ya. Tapi kalau yang bekerja atau kemudian harus ke pasar macamnya, ini menjadi tantangan bagaimana keberanian kita pada masa depan bangsa gitu. Memang urgent di PAUD kelas 1, kelas 2 gitu ya, karena ngajarin membaca menulis itu jarak jauh, bahkan olahraga pun suruh video, ini nendang, ditendang, macamnya memang interaktifnya ini kurang. Nah ini perlu kecerdasan lebih baik dari guru. Nanti kita berharap dengan webinar ini nanti bisa memperkaya gitu. Kemudian kita ketiga juga ada social movement. Kemarin kita sadar ada beberapa orang yang punya handphone itu lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini kita kemarin juga ada gerakan bagaimana mengumpulkan handphone itu, kemudian kita alokasikan kepada yang membutuhkan gitu ya. Ini yang dibilang ini tadi ya, dari 31 siswa hanya ada 7 yang punya HP dan sebagainya. Memang ini kebetulan bersama gitu. Ya semoga nanti tadi dari Pak Rusdin benar juga ada beberapa movement lain gitu ya, karena perusahaan di Telkom di Indonesia ini banyak nih yang mungkin bisa digerakkan supaya Indonesia bisa maju gitu ya, jangan sampai kita ada lost generation karena pendidikan di pandemi ini malah mundur gitu. Seiring dengan Pak Rusdin. Baik. Demikian Mbak Ana, insya Allah baik, ya kita berikan keberkahan lebih. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Mas Teguh Kunchoro untuk waktunya. Karena kami juga dikejar waktu, jam 12 ada webinar lanjutan lagi yang harus diselenggarakan. Jadi saya akan membagi waktunya kembali ke Ibu Andi Bunga Tongeng untuk sedikit menyampaikan terakhir di sesi webinar kali ini, kemudian disusul nanti oleh Kak Rusdin dan ditutup nanti oleh Ibu Amalia Malik. Silakan Ibu Andi Bunga. Iya, baik, terima kasih. Kalau dari kami, karena saya mewakili teman-teman relawan, kami bersama guru setidaknya menyadari bahwa guru itu bukan profesi yang biasa. Jika kita dan para guru memimpikan anak-anak bisa belajar dengan cepat melalui teknologi, maka kami dan guru juga harus belajar 2 kali lebih cepat untuk menguasai teknologi itu. Dan semoga hikmah besar dari masa pandemi ini adalah kita semua bersama anak-anak bisa lebih saling memahami, para orang tua bisa memahami guru, guru pun bisa memahami para orang tua, dan kita lebih dekat dengan anak-anak, bukan orang tua dan anak-anak ya, tapi guru dan anak-anak, teman-teman relawan dan anak-anak. Saya kira cuma itu. Baik, terima kasih Bu Andi Bunga Tongeng dari komunitas Sobat Lemina. Kak Rusdin? Ya, bisa di-unmute mikrofonnya untuk Kak Rusdin Tompo. Ya, masih. Oke, silakan. Silakan Kak. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini tentu dalam prinsip-prinsip perlindungan anak itu mesti kita letakkan dalam dengan terbaik anak ya, karena lagi-lagi saya katakan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang sebenarnya bukan hanya sekedar untuk bagaimana memberikan ruang pendidikan, jaminan kesehatan, perlindungan dan lain-lain dalam masa sekarang, tapi lebih untuk satu generasi ke depan ya. Mudah-mudahan sekalipun kita berada dalam situasi sulit, tapi justru dengan situasi sulit ini
kita semakin diperkuat ya, diperteguh tekad kita bersama untuk kemudian melahirkan generasi Indonesia yang tangguh ya, bukan generasi pandemi yang seperti kadang-kadang kalau misalnya kita dengar seperti olok-olok begitu ya, seperti guyonan gitu, tapi betul-betul karena upaya kita bersinergi berkolaborasi ini saya kira juga sudah cukup tampak begitu ya. Juga terlihat. Tinggal sekali lagi saya harus katakan bahwa suara-suara, kasus-kasus yang muncul dari bawah, dari lapangan, itu kemudian kita coba elaborasi, ya, kita susun, kita peta, kita bikin strateginya, kita membuat programnya, sehingga nanti akan lahir kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rusdin Tompo, dan akhirnya sesi ini saya serahkan kepada Ibu Amalia Malik untuk memberikan closing statement-nya di akhir webinar kita di pagi hari ini. Silakan Ibu. Jadi panjang aja ya. Saya simpulkan aja semuanya bahwa memang keadaan dengan kondisi seperti ini kita memang masih mencari-cari pola-pola yang terbaik, yang bisa lebih efektif betul dengan model pembelajaran jarak jauh. Pada prinsipnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh beberapa sekolah tadi ya, dengan berusaha dengan keterbatasan ya, yang ada seperti ada pertanyaan bahwa ada beberapa siswa yang hanya sedikit sekali yang memiliki alat fasilitas untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh. Memang kita berharap bahwa seperti yang saya sampaikan, inovasi yang bisa kita lakukan, tetapi sangat-sangat memperhatikan dengan protokol kesehatan, apakah itu dibentuk kelompok ya. Dan memang juga kemarin ada masukan kepada kami, apakah kita diizinkan untuk bisa secara bertahap, khususnya kelas 1 SD, yang mana bisa didatangkan 7 siswa di jam pertama 1,5 jam, khusus bagi anak-anak yang tidak memiliki alat fasilitas itu. Kemudian berikutnya lagi 7 lagi, sehingga anak-anak kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi kembali lagi bahwa pemerintah belum memperbolehkan pada saat kondisi daerah kita itu berada di zona merah dan zona orange. Dan orang tua walaupun sudah mendapatkan persetujuan daripada pemerintah setempat dan gugus tugas, tetap izin atau surat pernyataan dari orang tua itu yang sangat-sangat diperlukan. Tidak hanya sekedar bahwa orang tua itu mengantar, tetapi mereka harus melakukan surat pernyataan. Kemudian disampaikan tadi oleh Pak Rusdin Tompo, saya sangat tadi dan mungkin menjadi perhatian ya buat sekolah-sekolah, bahwa memang ada beberapa yang menjadi masalah terhadap kekerasan secara fisik, secara non fisik ya, anak-anak secara psikis itu anak-anak mengalami kekerasan, di mana pada saat pembelajaran di rumah ini yang sudah berlangsung 6 bulan, komunikasi yang memang harus secara intensif ya kepada guru, kepada orang tua untuk bisa memberikan pemahaman dengan kondisi anak seperti ini, karena sudah banyak sekali masukan kepada kami ke dinas khusus itu bahwa tekanan-tekanan daripada orang tua selama mendampingi anak siswanya itu banyak sekali mengalami kekerasan secara psikis, mungkin karena sudah titik jenuh ya, sudah stres menghadapi, belum lagi apabila ada orang tua kita memang yang dengan segala keterbatasannya dengan teknologi seperti ini yang membuat mereka harus marah ya, menekan kepada anak-anak kita. Nah ini yang menjadi juga PR kita ya sebagai tenaga pendidik maupun kami sebagai pemerintah untuk bisa memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Smart FM. Terima kasih Telkomsel dan Pak Rusdin Tompo, Ibu Bunga Tongeng, dan semua
semua teman-teman sekolah yang sudah berpartisipasi, dan kami berharap bahwa webinar seperti ini terus kita adakan ya, kita lanjutkan untuk bisa mencari pola-pola yang terbaik, karena kami yakin sekali bahwa pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan Desember, dan mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu, pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara bertahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Amalia Malik, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sekali lagi juga saya berterima kasih kepada Bapak Teguh Kuncoro, Manajer Mass Market Segment Sales Operation Telkomsel Regional Sulawesi. Terima kasih, salam buat teman-teman di Telkomsel, tetap sehat, tetap semangat, dan juga ya, terima kasih untuk Ibu Andi Bunga Tongeng dari komunitas Lemina. Salam buat teman-teman di Lemina. Ya, baik. Ya, yang juga sudah bersama kita sejauh ini di webinar. Terima kasih Pak Rusli Tompo untuk waktunya, dan juga teman-teman dari sekolah, Bapak Ibu guru kepala sekolah dari SD Negeri Mangasa Makassar, SD Impres Katangka Boa, SD Negeri 4 Sungguh Minasa, SD Pacinang Makassar, dan SD Impres Kampus IKIP ya. Ada paket yang disiapkan dari Telkomsel untuk teman-teman di 5 sekolah yang sudah bergabung. Kami nanti akan berkoordinasi dengan komunitas Sobat Lemina untuk mendapatkan nomor kontak dari masing-masing sekolah. Kita akan hubungi dari Radio Smart FM, dan nanti teman-teman yang akan melakukan ya teknis untuk penyerahannya, begitu ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah dan rekamannya bisa disaksikan lagi ya di YouTube channel Radio Smart FM Makassar buat yang ketinggalan tadi untuk menyaksikan secara penuh live webinar kita CSR menjaga asa anak Indonesia tetap optimis di masa pandemi, merdeka belajar dan bisa menikmati proses belajar di saat pandemi. Terima kasih semuanya, kita berjumpa kembali di live webinar berikutnya. Saya Silvana Roslin Dugio mengucapkan selamat siang ya, selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat belajar kembali, tetap semangat anak-anak semuanya, dan kita pamit undur. Sukses untuk